Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang agung, yang luhur, yang mulia, memperingati haul dari seorang pewaris Rasulullah, cucu keturunan dan darah daging Rasulullah, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, yang 100 tahun yang lalu di hari yang sama, hari Ahad, hari Minggu seperti ini, tanggal 20 Rabi'ul Tsani, beliau wafat dan meninggal dunia. Maka pada hari ini kita mengungkapkan cinta kita kepada beliau dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, agar Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Tatkala diceritakan, disebutkan tentang orang-orang saleh, saat itulah turun dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini sejak pagi dalam zikir, dalam salawat, dalam mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia, para salihin, sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, siapakah gerangan yang saat ini kita sedang duduk di hadapannya bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, aku menjadi teman duduk bagi mereka orang-orang yang berzikir kepadaku. Maka sungguh kita yang hadir di tempat ini, kita saat ini menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, beliau disebutkan di masa hidupnya dia menggali kuburannya sendiri, calon kuburannya yang kelak dia akan dimakamkan di lahat tersebut. Lantas setiap hari dia turun dengan tangga ke dalam lubang kuburnya, dia tadarus Quran, ngaji Al-Quran di dalam lubang kuburnya itu. Sampai anak-anaknya berkata, wahai abah, kita kadang apabila ada tamu datang kita malu, di mana abah kalian? Dia bilang dalam kubur. Kita malu berkata demikian. Kenapa abah lakukan ini? Dijawab, saya membaca dalam Manaqib Rabi'ah Adawiyah bahwasanya beliau di masa hidupnya menggali lubang kuburnya, dia setiap hari tadarus Quran, membaca Al-Quran di dalam lubang kuburnya, hingga tatkala wafat dia telah hatamkan di dalam lubang kuburnya sebanyak 7.000 kali hataman Quran. Dia seorang wanita, saya laki-laki dan saya belum membaca ada seorang laki-laki yang melakukan hal ini. Maka saya ingin berlomba-lomba dalam hal yang semacam ini, tidak mau kalah dari seorang wanita. Hingga akhirnya setelah selesai 7.000 kali hatam, dia bilang kepada anak-anaknya, alhamdulillah sudah selesai 7.000 kali. Maka anaknya bilang, kalau begitu sudah selesai abah, cukup? Dia bilang, belum. Masa kita laki harus sama dengan perempuan? Padahal perempuan ada bulannya, ada uzurnya dia. Kita laki-laki paling tidak lebihkan sedikit, dilebihkan sampai 8.000 kali hataman Al-Quran. Bagaimana kira-kira lubang kubur tersebut tatkala beliau dimakamkan? Radhiyallahu anhu arba'ah. Beliau satu kali menulis surat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dalam suratnya dia berkata, min jalis Rahman Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, dari teman duduknya Ar-Rahman, dari teman duduknya Allah yang selalu duduk di hadapan Allah, Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar kepada fulan bin fulan radhiyallahu anhu wa arda. Dan inilah seseorang yang menjadi jalis Rahman. Disebutkan Sayyidina Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim 40 tahun hingga usia lanjut beliau tidak terlihat duduk, melainkan duduk seperti duduknya orang tasyahud akhir. Gak berani duduk bersila, duduk seperti duduknya orang tasyahud akhir. Padahal dia yang di zamannya sangat ditokohkan sekali, hingga murid-murid beliau dan orang-orang yang sepantar yang seumur dengan beliau berkata, wahai Sayyidi, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, duduklah biasa, engkau sudah lanjut usiamu dan kau guru besar kami.
Maka dijawab, inilah duduk seorang hamba di hadapan majikannya. Inilah duduk seorang hamba di hadapan majikannya. Artinya dia selalu duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Badannya bersama manusia tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim melalui hidupnya sedemikian rupa seorang Jalis Rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tawadhu'nya, dalam sikapnya, dalam munajatnya, dalam kehadiran hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, dan sikap beliau makan apa yang ada. Beliau duduk yang ada, berpakaian seadanya, tidak berlebihan. Kalau perlu tatkala duduk di tanah itu enggak problem. Hingga beliau berkata, "Innama ana 'abd. Akul kama ya'kulul 'abd wa ajlis kama yajlisul 'abd." Saya ini seorang hambanya Allah. Saya makan seperti makannya seorang hamba, saya duduk seperti duduknya seorang hamba. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza Jalisur Rahman. Dan sikap mereka, orang-orang yang menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala, mereka, tutur kata mereka berbeda dengan orang yang bukan Jalisur Rahman. Perangai mereka berbeda dengan orang yang bukan Jalisur Rahman. Majelis mereka berbeda dengan majelis orang yang bukan Jalisur Rahman. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu teman-teman duduk beliau yang hadir di majelisnya beliau, sahabat-sahabat beliau berkata, kami menjadi teman duduk Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tatkala kami duduk bersama beliau, semasa beliau hidup, kami tidak pernah merasa kalau kami ini sedang hidup di dunia. Rasanya kami sedang hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami baru berasa kami hidup di dunia tatkala wafat imam ini. Begitu dia meninggal, hadza Jalisur Rahman, baru kami berasa bahwasanya oh kita masih di dunia, tempatnya bala, tempatnya musibah, tempat yang tidak enak. Wa hakadha. Dan sikap Jalisur Rahman tersebut, mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa ardhah, dalam kehadiran hatinya bersama Allah taala, beliau salat. Kemudian tatkala beliau sujud terjadi kebakaran hebat. Sehingga waktu terjadi kebakaran di tempat beliau salat itu, semua orang menteriaki beliau, wahai cucu Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, api, api. Dia tetap aja sujud, enggak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, hingga api berhasil dipadamkan. Setelah selesai dari salatnya, orang-orang berkata, engkau tidak dengar tatkala kami teriakkan bahwasanya ini ada api? Oh, saya sibuk dengan api yang lain, sibuk memikirkan api yang lain. Jalisur Rahman, pikirannya bukan di situ, bukan melihat hal-hal duniawi, tapi pikirannya melihat hal-hal akhirat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sikapnya tatkala keluar dari masjid dihadang, dicaci, dimaki, tapi karena dia membawa titel Jalisur Rahman, dia tidak menodai titelnya tersebut dengan balas memaki, dengan membalas mencaci, tidak. Tapi tatkala dia dimaki, dia diam saja, bagaikan tidak mendengar. Hingga orang yang memaki dia marah dan berkata, iya ka'ani, yang saya tuju dengan makian saya adalah engkau. Maka Imam Ali Zainal Abidin bilang, wa angka urdi, dan aku ya menutup mata daripada makianmu tersebut. Hingga akhirnya ditanya, alakah hajah, apa yang kau tahu dari aib saya? Itu baru sedikit, yang engkau tidak tahu jauh lebih banyak. Intinya sekarang engkau punya hajat yang bisa aku bantu, punya kebutuhan yang bisa aku tolong, aku akan bantu. Diberikan lebih daripada 1000 keping emas kepada orang tersebut. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadza Jalisur Rahman. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seorang Jalisur Rahman. Itu disebutkan bahwasanya beliau keluar dari masjid dimaki, dicaci, anaknya panas, enggak senang dengar makian tersebut. Ayahnya diam saja. Dia bilang, abah, jawab ini orang, jangan diam saja. Apa jawab beliau? Seorang Jalisur Rahman, pewaris daripada Jalisur Rahman. Beliau menjawab dalam ucapan beliau, mata ahadta abaka sabbaba, kapan engkau dapati bapak-bapakmu, ayah-ayahmu sebagai tukang memaki orang lain? Ini seorang Jalisur Rahman seperti ini. Mereka bersuci dari hal-hal yang tidak layak, yang tidak patut dengan titel yang mereka sandang.
sebagai teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersikap dengan sikap-sikap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bagaimana sifat beliau, bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana perhatian beliau terhadap kawan-kawannya, kerabatnya, dan orang sekampungnya, sekotanya.